belum lama ini justru beredar kabar bahwa untuk film Siksa Neraka batal tayang di bioskop Malaysia dan Brunei Darussalam. Sebab surga dan neraka tak sampai akal manusia mengilustrasikan. Ada yang tahu siapa ini? Spill dong, kata. Halo semuanya, aku Yusuf Kim. Selamat datang ke channel YouTube aku. By the way, yang lagi nonton, bagaimana kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang baik saja? Atau mungkin ada yang lagi dalam kondisi yang baik aja nih? Entah itu dikarenakan lagi sakit, lagi galau, atau lagi banyak banget masalahnya. Apapun itu, tetap semangat, jangan menyerah. Oke teman-teman, dalam video kali ini kita bakal bahas tentang update informasi dari industri hiburan Indonesia. Dan untuk kali ini akan ada dua topik teman-teman. Topik pertama mengenai film Siksa Neraka yang katanya di-ban di Malaysia dan juga Brunei. Dan yang kedua adalah kita akan membahas tentang sosok Clara Wirianda. Dan teman-teman, langsung saja kita mulai dari topik pertama. Kita akan membahas tentang film Siksa Neraka. Oke, berbicara mengenai sinopsisnya, film ini tuh bercerita tentang 4 bersaudara, yakni Saleh, Pajar, Tias, dan Azizah, di mana keempat bersaudara ini tumbuh dalam keluarga yang mengedepankan agama, dan sejak kecil sudah dibekali dengan kisah surga dan juga neraka. Suatu malam, Saleh dan saudara-saudaranya menyelinap keluar rumah menuju desa seberang yang dipisahkan oleh aliran sungai yang deras sebelum hanyut dan terseret oleh arus. Namun secara tiba-tiba, Saleh terbangun di alam lain yang mirip dengan neraka yang sering diceritakan oleh sang ayah. Saleh sendiri menyaksikan berbagai bentuk penyiksaan yang mengerikan. Maka terungkaplah segala aib dan dosa yang dilakukan oleh Saleh, Pajar, Tias, dan Azizah semasa hidup. Dan Siksa Neraka sendiri merupakan karya Arhan Anggi Umbara dan dilakonkan oleh Safira Ratu Shopia, kemudian Kesha Alvaro hingga Aryo Wahabs. Dan usut-punya usut, film ini diangkat dari komik berjudul sama karyanya MB Rahimsyah yang sempat populer di tahun 70 hingga 90-an. Adapun film Siksa Neraka itu bisa dibilang sukses ya teman-teman, karena sudah menggait banyak banget penonton untuk penontonnya. Meskipun sebelumnya itu beberapa kayak mengkritik beberapa hal dari film ini, tapi film ini juga lumayan menarik minat banyak orang untuk menontonnya. Dan saat video ini dipublikasikan ya, untuk penontonnya itu sudah mencapai 2,3 juta dan kemungkinan akan terus meningkat. Dan kesuksesan dari film Siksa Neraka ini lantas membuatnya sempat direncanakan untuk dapat ditayangkan di bioskop Malaysia dan juga Brunei Darussalam. Perilisan ini sebenarnya sudah menjadi hal yang cukup sering bagi film produksi Indonesia. Namun sayangnya, belum lama ini justru beredar kabar bahwa untuk film Siksa Neraka batal tayang di bioskop Malaysia dan Brunei Darussalam karena dicekal pemerintah setempat. Hal ini terungkap lewat akun X miliknya Antena Entertainment selaku distributor yang suka membawa film Indonesia ke Malaysia dan Brunei Darussalam. Padahal ya teman-teman, untuk film Siksa Neraka ini itu sempat ada loh di daftar film coming soon di situs distributor tersebut. Lantas apa sih alasan kenapa film ini bisa dicekal untuk ditayangkan di bioskop Malaysia dan juga Brunei Darussalam? Apa alasannya? Nah teman-teman, untuk alasan pastinya itu belum dijelaskan oleh pihak-pihak yang terkait. Namun nih, beberapa di antara netizen Malaysia turut menjelaskan kemungkinan penyebab dilarangnya film Siksa Neraka tayang di negara mereka. Kemungkinan hal itu berkenaan dengan hukum agama Islam terkait penggambaran neraka dalam bentuk visual. Komentar dari beberapa warganet yang menjelaskan hal itu mendapatkan banyak tanda suka dari netizen yang lain, seolah-olah mereka itu setuju dengan opini mereka. Misalnya nih dengan komentar-komentar yang aku kutip dari liputan6.com. Di sini ada netizen yang komen, "Orang cakap iya kan, dalam Al-Quran kita tak elok bagi gambaran neraka, surga, atau malaikat dan sebagainya. Tak layak surga dan neraka divisualkan, sebab surga dan neraka tak sampai akal manusia mengilustrasikan. Dicekal sebab ada larangan melakukan adegan surga atau neraka mengikut pandangan agamawan. Surga atau neraka itu jatuh dalam kategori benda gaib, dan manusia tak ada siapapun tahu keadaan sebenar dalam surga atau neraka. Makanya menurut agamawan, tak layak manusia ni nak buat adegan surga atau neraka. Bimbang akan memberi salah paham kepada orang awam. Begitulah alasannya." Sementara itu, seperti informasi yang aku dapatkan dari Kincer.com, dijelaskan bahwa film ini dicekal dikarenakan menampilkan visual neraka dan adegan penyiksaannya mengacu pada Al-Quran. Penggambaran neraka itu dianggap haram untuk ditampilkan, walau hanya merupakan sebuah mimpi, sehingga filmnya mengalami pencekalan. Sebelumnya nih guys, pembicara independen bernama Dr. Nur Muhammad Hadi Zahlan atau yang dikenal juga dengan Hadi Al-Maghribi menjelaskan tentang larangan memerankan keadaan surga dan juga neraka, atau dalam kata lain, larangan untuk menampilkan atau memvisualisasikan bagaimana keadaan surga dan juga neraka.
Yang jelas adalah nggak ada seorang pun di antara manusia yang mengetahui keadaan surga ataupun neraka yang sebenarnya, selain yang mulia Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bersikap seolah-olah berada di surga dan juga neraka itu dapat membuka ruang bagi orang lain untuk mengolok-olok agama dengan mengatakan bahwa jika neraka seperti ini, maka tidak ada masalah bagi mereka untuk memasukinya. Lebih lanjut, dalam cuitan itu dikatakan seperti ini. Di sini saya bagikan pendapat pembicara independen, Dr. Nur Muhammad Hadi Zahalan, alias Hadi Al-Maghribi, tentang larangan memerankan keadaan surga dan juga neraka. Larangan melakukan situasi di surga dan neraka. Tidak ada seorang pun dalam kalangan manusia yang tahu keadaan sebenar di dalam surga atau neraka, melainkan baginda Rasulullah. Oleh yang demikian, sebagaimana seseorang boleh melakukan apa yang mereka tidak diketahui, akan membuka ruang kepada orang yang suka mempersendakan agama dan mengatakan kalau sebeginilah neraka yang dilakoni, maka tidak menjadi masalah untuk mereka masuk ke dalamnya. Akan hilanglah rasa kegerunan di dalam hati seseorang apabila melihat neraka yang dilakukan tidak sama seperti yang digambarkan oleh Allah dan baginda Rasulullah. Lalu teman-teman ada yang membalas cuitan itu dengan berkomentar, Allah telah berfirman dalam Al-Quran bahwa dunia neraka sangatlah mengerikan dan di luar batas nalar manusia untuk membayangkannya. Jika ada manusia membuat gambar siksa neraka, berarti ia telah mempermainkan agama, padahal niatnya baik. Saya ingin mengatakan betapa buruknya neraka ini. Sementara itu teman-teman, kalau dari segi positifnya, film ini bisa menyadarkan orang untuk selalu berbuat kebaikan ataupun bertobat seperti itu. Contoh dari yang sempat viral kemarin, itu kan ada seseorang yang bernama Yanto. Yanto ini setelah menonton bagaimana film Siksa Neraka, dia kayak mengatakan ingin berubah, ingin bertobat seperti itu. Yanto yang dulunya memiliki nickname Inces Febri itu bahkan mengatakan akan meninggalkan profesinya sebagai seorang waria dan kembali ke kodratnya sebagai seorang laki-laki. Bahkan seperti video yang aku tontonnya terakhir kali, itu benar-benar kayak berubah banget teman-teman, berubah drastis banget penampilannya, kayak different person banget. Habis itu kalau tidak salah dia itu bekerja sebagai tukang pengangkut sampah. Dan selain itu dia juga sempat tampil di podcastnya Denny Sumargo. Dia juga sudah menceritakan tentang bagaimana pengalamannya menonton film Siksa Neraka dan juga alasannya kenapa dia itu berubah setelah menonton film tersebut. Jadi memang ada positifnya juga film seperti ini. Tapi kalau kalian sendiri gimana nih? Apakah kalian setuju dengan alasan kenapa film ini dicekal? Nanti komen ya teman-teman di kolom komentar. Karena aku juga pengen tahu gimana pendapat kalian tentang hal yang satu ini. Dan usut punya usut nih, film Siksa Neraka itu bukan satu-satunya film Indonesia yang mengalami pencekalan di negeri jiran. Sebelumnya juga ada film Rumah Dara tahun 2009 dan juga The Raid 2 berandal tahun 2014, yang mana film-film tersebut dilarang tayang di negeri tersebut karena nggak sesuai dengan ketentuan badan sensornya. Dan teman-teman, kita akan sekarang move ke berita kedua. Di berita kedua ini kita akan membahas tentang sosok Clara Wirianda, yang mana akhir-akhir ini sosoknya itu ramai banget diperbincangkan. Tapi kita bakal fokus untuk membahas tentang siapa itu Clara Wirianda ya teman-teman. Untuk masalah isunya kita nggak bakal fokus untuk membahas itu. Kenapa? Karena sekarang memang menurut aku informasi yang beredar itu masih simpang siur. Jadi aku kayak belum berani untuk memberitakan tentang hal tersebut karena informasinya menurut aku masih harus kita gali lagi apakah informasi ini benar atau tidak, seperti itu. Alright, berbicara mengenai Clara Wirianda, seperti yang kalian tahu bahwa namanya itu tiba-tiba mencuri perhatian publik dan menjadi perbincangan hangat di berbagai platform media sosial, terutama di Twitter, TikTok, sampai Instagram. Dan awal mula Clara menjadi sorotan adalah ketika ada akun Twitter atau akun X dengan username @ovosite6888 itu sudah memposting dua foto perempuan cantik, yang mana foto ini diduga adalah Clara Wirianda. Terus di captionnya ada questionnya kayak gini, ada yang tahu siapa ini? Spill dong, katanya guys. Pada akhirnya isu seputar hubungan Clara Wirianda dengan seorang pejabat di kota Medan kemudian muncul nih. Namun belum begitu gempar teman-teman. Kemudian setelah itu barulah warganet dengan cepat mengaitkannya dengan beberapa pejabat setempat dan mengundang beragam spekulasi dan juga diskusi di dunia maya. Namun hingga saat ini kebenaran dari isu-isu yang beredar itu masih simpang siur. Clara Wirianda sendiri belum memberikan klarifikasi resmi terkait hubungannya dengan pejabat di kota Medan atau mengenai aspek-aspek kontroversial yang muncul di media sosial. Dan seperti yang aku lihat baik di Instagram ataupun di TikToknya, akunnya itu sudah di private. Sementara itu berdasarkan informasi dari akun Instagram pribadinya yaitu @ClaraWirianda, Clara ini teridentifikasi sebagai seorang influencer yang mana dia itu berasal dari Medan. Dan teman-teman, usut punya usut, Clara Wirianda ini menempuh pendidikan di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan meraih gelar sarjana ilmu komunikasi pada tahun 2021 yang lalu. Selama masa kuliahnya, dia itu aktif dalam unit kegiatan mahasiswa atau UKM Pers Kampus.
dan menjabat sebagai Sekretaris Umum di UKM LPM Teropong UMSU pada periode 2020-2021. Oke teman-teman, jadi seperti itulah bagaimana informasi mengenai sosok Clara Wirianda. Dan kita akan juga terus menunggu ya teman-teman bagaimana kebenaran di balik isu yang beredar. Anyway teman-teman, cukup sekian untuk hari ini. I'm Sulki pamit dan aku juga mohon maaf jika ada kesalahan baik itu dalam ucapan, sikap, tindakan, dan sebagainya. I'm so sorry banget. Dan mungkin ada hal yang harus dikoreksi, nanti langsung saja koreksi di kolom komentar. See you next time dan selamat beraktivitas. Sampai jumpa.